Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang cerita pendek. Cerita pendek ini biasanya kita singkat menjadi cerpen. Cerpen ini seringkali kita lihat di majalah, di koran, atau bisa di internet. Kita bisa membaca cerita pendek itu di internet. Nah, untuk bab 3 ada 5 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definisi, pembeda dan ciri-ciri teks cerita pendek atau cerpen. Kemudian unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang ketiga adalah simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Yang kelima adalah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya. Jadi untuk bab 3 ini, untuk hasil akhirnya, karena kemarin 2 kali sudah video ya. Yang pertama adalah laporan hasil observasi, diminta untuk membuat video. Yang kedua adalah berpidato, itu juga membuat video, walaupun tidak banyak yang mengerjakan. Tapi Ibu harap di cerita pendek ini semua bisa menuangkan ide kreatifnya menjadi sebuah cerita. Itu di akhir nanti ya. Dan cerita pendek ini tidak boleh plagiat atau mengambil dari internet. Karena apa? Karena Ibu punya alat khusus untuk mendeteksi apakah itu buatan sendiri atau buatan dari internet. Jadi diusahakan untuk nanti untuk cerita pendek yang akan dikumpulkan di akhir nanti itu cerita pendek dari kreativitas kalian sendiri. Tapi nanti ya, nanti itu biasanya untuk membuat cerita pendek nanti setelah pembahasan dari materi ini selesai. Nah, kemudian kita ke materi yang pertama adalah definisi, pembeda dan ciri-ciri dari teks cerita pendek. Itu definisi cerita pendek. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari teori pengkajian fiksi karya Burhan Nurjantoro menjelaskan bahwa cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, berkisar antara setengah sampai 2 jam. Maksudnya adalah satu kali duduk itu kita tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk membacanya. Kadang kalau cerita pendek itu hanya 2-3 halaman, kita hanya membutuhkan waktu 10 menit saja untuk membaca. Tidak perlu sampai 2 jam. Itu hanya satu kali duduk kalian di kantin misalkan. Itu kan satu kali duduk. Tidak memotong lagi, tidak meneruskan lagi. Itu yang dinamakan selesai dibaca satu kali duduk. Kemudian menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang hanya memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan atau orientasi. Pertikaian ini yang dimaksud dengan masalah dan penyelesaiannya. Jadi hanya memuat hal-hal yang penting saja. Karena itu pendek, jadi tidak seperti novel. Kalau novel itu ceritanya panjang, bertele-tele, dan konfliknya ada banyak. Kalau cerita pendek itu konfliknya hanya satu dan langsung diselesaikan seperti itu. Kemudian menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya mendurus serta terfokus pada satu peristiwa. Nah, ini tadi yang kita bilang. Fokusnya hanya satu peristiwa atau hanya satu masalah. Masalahnya hanya satu dan langsung diselesaikan. Itu yang dinamakan cerita pendek. Nah, kemudian pembeda cerita pendek, ada cerita
berdasarkan panjang pendeknya dan berdasarkan tema dan isinya. Ini jenis ya, jenis jadi cerita pendek. Yang pertama adalah cerita sangat pendek. Cerita sangat pendek ini kalau di Twitter itu dinamakan dengan fiksi mini. Fiksi mini adalah cerita yang hanya memuat 2 kalimat saja. 2 kalimat saja bisa jadi cerita. Bisa, karena di situ hanya menfokuskan apa masalahnya dan apa tujuan, apa penyelesaiannya, seperti itu. Biasanya fiksi mini ini banyak berada di Twitter, karena kan di Twitter hanya 140 kata, 140 huruf ya, kata apa huruf? Huruf sepertinya, 140 karakter, jadi dibuat seminimal mungkin menjadi cerita pendek, sangat pendek. Kemudian cerita pendek sangat sedang. Kalau cerita pendek sangat sedang ini berkisar antara 3 sampai 10 halaman. Nah, ini ceritanya sedikit pendek yang biasa kita baca antara 10 sampai 30 menit. Kemudian cerita pendek yang ceritanya agak panjang. Nah, ini berkisar 10 sampai 25 halaman. Kalau di atas 25 halaman itu sudah tergolong ke dalam novel ya. Oke. Kemudian berdasarkan tema dan isinya ada cerita pendek anak, cerita pendek remaja, dan cerita pendek keluarga. Itu kalian bisa membedakan. Kalau untuk anak itu yang ceritanya tentang anak-anak. Biasanya kalau cerita pendek remaja berisi tentang percintaan, dan cerita pendek keluarga itu berisi tentang permasalahan yang ada di keluarga. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-cirinya ada panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Nah, tadi kan sudah dibilang kalau cerita pendek itu 3 sampai 10 halaman. Dan habis dibaca sekali duduk. Satu kali duduk kita bisa membacanya sampai selesai. Hanya ada satu peristiwa. Hanya terdapat satu konflik dan tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Misalkan konfliknya itu sudah selesai, ya sudah, tidak merubah dari nasib para pelakunya. Kemudian perwatakan tokoh ditulis secara singkat, jadi tidak ada basa-basi. Tokohnya ini dijelaskan secara singkat itu. Kemudian ini, nah ini unsur pembangun teks cerita pendek. Ini sering kita dapatkan dulu waktu di SD, pasti sudah pernah mendapatkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik ini ada tema, ada latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan alur. Tema itu tema apa yang terdapat di dalam teks. Misalkan temanya adalah persaudaraan, persahabatan, atau perkelahian, permusuhan, persaudaraan, percintaan, itu yang dinamakan tema. Nah, kalau latar itu ada 2, latar tempat dan latar suasana. Latar tempat ini berkaitan dengan tempatnya. Oh ya, ada satu lagi, latar waktu. Jadi ada 3, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Kalau latar tempat itu tempatnya di mana? Di hutan, di gunung, di sebuah desa, di perkotaan. Kalau latar suasana itu, suasananya apa? Mencekam, menakutkan. Terus bisa jadi juga suasananya senang, bahagia, penuh dengan kebahagiaan. Itu yang dinamakan latar suasana. Kemudian yang ketiga adalah latar waktu. Waktunya itu siang atau malam atau pagi, seperti itu. Dan selanjutnya adalah penokohan. Penokohan ini berkaitan dengan tokohnya. Misalkan tokohnya ada 5.
ada Pak, misalkan ada siapa ya? Pokoknya misalkan di sebuah cerita itu ada 5 tokoh, jadi masing-masing 5 tokoh itu harus disebutkan. Nah, di antara kelima tokoh ini harus disebutkan sifatnya. Misalkan tokohnya ada Tia Cynthia Bella misalkan. Tia Cynthia Bella ini mempunyai sifat penyayang, terus kemudian baik hati, rajin menolong, rajin menabung. Itu harus dituliskan. Di situ yang dinamakan penokohan. Kemudian sudut pandang ini dari mana kita melihat ceritanya tersebut. Misalkan di situ tertulis aku adalah seorang gadis remaja yang duduk di kelas 3 SMP. Berarti itu sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Karena apa? Menggunakan kata ganti orang pertama. Kemudian misalkan sudut pandang orang ketiga itu apabila kita menceritakan seperti ini. Contohnya adalah Tia adalah seorang gadis kelas 3 SMP yang sekolah di MTS Negeri Berau. Dia memakai kacamata, berjilbab, dan selalu menggunakan tas berwarna merah. Itu dinamakan dengan sudut pandang orang ketiga. Kemudian alur. Alur di sini adalah cerita itu alurnya maju atau mundur. Kalau maju itu menceritakan runtutan cerita dari awal sampai akhir. Kalau mundur itu menceritakan tentang masa lalu, seperti itu. Kemudian amanat. Amanat ini apa yang terkandung atau nilai-nilai apa yang terkandung di dalam ceritanya. Nah, dari unsur intrinsik ini, Ibu akan memberikan tugas. Sebentar. Tugas di buku ini, di buku BSE, di halaman 53, cerpen tentang pohon keramat karya Yus R. Ismail. Nah, di sini Ibu minta kalian membaca pohon keramat karya Y.R. Ismail sampai selesai, dibaca terlebih dahulu. Kemudian kalian menentukan unsur intrinsiknya. Jadi seperti ini. Jadi nanti temanya apa? Tema dari pohon keramat ini apa? Tema dari cerita pohon keramat ini apa ya? Temanya adalah ini tentang, misalkan tentang modernisasi, karena di sini dia menceritakan tentang kampungnya dia yang sekarang menjadi sebuah kota. Seperti itu. Nanti ditulis tema modernisasi, latarnya di mana? Nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian tokohnya siapa saja? Tokoh dan sifatnya seperti apa? Kemudian sudut pandangnya apa? Alurnya bagaimana? Amanatnya apa? Itu aja ya, ada 6. Ditulis di buku tugas, kemudian nanti dikumpulkan di KI 3 tentang unsur pembangun teks cerita pendek. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.